Halo sobatku semua, selamat datang di channel Suara Guru. Suara Guru untuk berbagi hal positif kepada rekan guru. Khususnya kepada Bapak Ibu Guru yang saat ini sebagai peserta PPG tertentu atau PPG dalam jabatan tahun 2025. Pada video sebelumnya, saya sudah mengulas tentang topik langkah-langkah membuat jurnal pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menyusun modul belajar berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mungkin banyak teman rekan guru yang bertanya, apakah tugas jurnal yang kita buat khususnya modul ajar nantinya bisa digunakan pada saat uji kinerja. Betul sekali teman-teman, modul ajar yang kita buat dalam tugas jurnal itu disarankan digunakan pada saat mungkin uji kinerja sebagai perangkat pembelajaran yang kita gunakan pada saat mungkin dan diunggah. Baik teman-teman, modul belajar berdiferensiasi dan PSI ini saya seperti biasa di halaman awalnya seperti ini, ada identitas modulnya teman-teman, ini ya. Lalu ada deskripsi modulnya, ada tujuan pembelajarannya ya, sesuaikan dengan materi kita ya teman-teman. Lalu ada asesmen pembelajaran ya, asesmen pembelajaran itu ada 3 yang kita lakukan teman-teman. Asesmen awal ya, bisa gunakan observasi ya, contohnya ini, siswa diminta melengkapi kalimat atau mengungkapkan kalimat tentang menanyakan pendapat ya, bisa gunakan observasi ya teman-teman. Lalu ada asesmen proses ya, ini kita harus sudah sediakan di dalam lembar kerja peserta didik kita ya, itu dimuat di dalam modul belajar ini. Lalu ada asesmen sumatif ya. Lalu ada model pembelajarannya, kita harus tulis cooperative learning, problem based learning ya, contoh. Lalu ada sumber belajarnya, kita harus muatkan sumber belajar yang kita gunakan dalam modul ajar kita dan pada saat kita membuat aksi nyatanya di sekolah. Lalu ini yang paling penting teman-teman, dari ciri khas modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar peserta didik. Nah, di dalam modul ajar ini saya petakan berdasarkan proses dan produknya teman-teman. Jadi di dalam proses diferensiasi proses, saya petakan kemampuan belajar siswa. Ada yang belum mampu, cukup mampu, dan sangat mampu. Nah, di sini ketika saya mengajar, tentu dalam mendampingi siswa, saya melihat kemampuan siswa. Yang belum mampu, tentu secara detail dan waktunya sangat berbeda dengan siswa yang sudah mampu dan cukup mampu. Ya, seperti ini ya teman-teman. Yang belum mampu, guru perlu mendampingi siswa dan menjelaskan secara detail untuk menguatkan pemahaman siswa ya tentang materi yang kita ajarkan. Lalu untuk siswa yang cukup mampu, guru mendampingi sekilas sewaktu diperlukan siswa untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang materi yang kita ajarkan ya. Jadi tunggu diminta teman-teman, itu yang cukup mampu. Lalu yang sangat mampu, guru meminta siswa secara mandiri tanpa didampingi.
Sampai nanti untuk mengidentifikasi membuat skin yang contoh materi yang saya ajarkan. Dan guru meminta peserta atau siswa membuat percakapan tentang skin ini sesuai dengan isu pilihan. Ya, jadi dia sudah mandiri dan siswa dan guru meminta siswa untuk membantu rekannya. Jadi yang sangat mampu ini bisa kita memintanya sebagai tutor bagi teman-teman yang belum mampu. Ya, ini diferensiasi proses teman-teman. Lalu di diferensiasi produk, ya kita menyediakan tugas selama proses pembelajaran. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, peserta didik atau siswa kita diberikan kesempatan, diberikan peluang, ya, mengerjakan tugas sesuai dengan pilihan. Jadi dalam materi ini saya sudah menyediakan, ya, dalam bentuk infografis, rekaman audio, video, ataupun presentasi. Jadi siswa memilih menyelesaikan tugasnya sesuai dengan pilihan dan minatnya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua siswa. Bukan kita yang tentukan, tapi siswa yang menentukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Ya, ini tentu sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Oke, baik, seperti ini. Lalu, nah bagaimana kegiatan pembelajaran? Ya, untuk kegiatan pembelajarannya teman-teman, ya, di sini kita secara detail menjelaskan mana bagian kesadaran diri dari 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Jadi di kegiatan pembelajaran perlu kita uraikan, tulis peserta didik memberi salam, itu bagian dari kesadaran diri. Ya, ini ciri khas dari modul ajar pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Seperti ini. Ya. Lalu di bagian intinya, ya perlu kita tentukan juga. Ya. Peserta didik diberi motivasi panduan melihat, mengamati, membaca. Ya, ini diferensiasi konten. Lalu berikutnya, ya, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok sesuai gaya belajarnya. Ya, ini diferensiasi proses dari teman-teman untuk memudahkan kita bagaimana mendampingi siswa kita sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita dalam memahami materi yang kita ajarkan. Ya, ini diferensiasi proses. Lalu keterampilan sosial, ini pembelajaran sosial emosionalnya, teman-teman. Jadi ini termasuk keterampilan sosial, bagaimana siswa itu berrelasi dengan rekan. Jadi ini diferensiasi proses ketika kita mengelompokkan siswa. Ya. Jadi di bagian penutup, guru memberikan tugas proyek kepada peserta didik untuk membuat percakapan dalam bentuk lisan atau tulisan. Ya, contoh materi yang saya ajarkan, asking giving opinion sesuai dengan pilihan mereka, baik dalam bentuk infografis, video. Nah, ini diferensiasi produk, teman-teman. Nah, untuk dari kelima pembelajaran sosial emosional itu, ini termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi seperti ini, teman-teman. Lalu ada penilaiannya, teman-teman. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, ada rubrik penilaiannya. Itu, teman-teman. Ya, ada pengisahan. Lalu ada
LKPD-nya teman-teman, lembar kerja peserta didik. Di bagian lembar kerja peserta didik, kita tulis kembali tujuan pembelajaran agar terarah teman-teman. Ya, ini media yang kita gunakan, infografis, ya, lalu ada link video dalam bentuk YouTube, ada teks, ya, di sini ada tugas yang dikerjakan oleh peserta didik kita, teman-teman. Ya. Lalu ada lampiran rubrik indikator dan tindak lanjut pada pertemuan berikutnya. Seperti ini. Kelompokan peserta didik tadi. Belum mampu, mampu, sangat mampu. Instruksinya, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mempraktikkan kalimat yang menggunakan ASCII menjadi opinion dalam dialog pasangan. Ya. Yang belum mampu, siswa mampu mempraktikkan ungkapan ASCII opinion secara terbata-bata. Jadi yang mampu, siswa mampu mempraktikkan ASCII menjadi opinion dengan baik. Siswa sangat mampu mempraktikkan ungkapan ASCII menjadi opinion dengan sangat lancar dan ditambahkan improvisasi. Ya, tindak lanjutnya, peserta didik diberikan waktu yang lebih lama dan pendampingan oleh peserta didik yang sangat mampu. Ya, tindak lanjut. Pembelajaran sesuai rencana, peserta didik yang telah menguasai materi menjadi tutor teman sebaya. Ya, lalu kita perlu memuatkan lampiran asesmen sumatifnya dalam bentuk pilihan ganda, multiple choice test. Ya. Baik teman-teman, lalu ada juga rubrik penilaian. Baik teman-teman, seperti contoh modul ajar, rancangan modul ajar yang kita gunakan untuk tugas jurnal tentang pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk membantu proses pendidikan profesi guru yang dilakukan oleh teman-teman. Sampai jumpa. Mohon like, comment, share video ini. Sukses.